Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang sama-sama kami hormati Ibu Happy Okmarisa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, untuk lebih memanfaatkan waktu, marilah sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami, kelompok pertama, mengenai daftar pustaka. Anggota kelompok satu, yaitu yang terdiri dari yang pertama saya sendiri Juda Syahputra, lalu ada teman saya Risma Maharani, yang selanjutnya yaitu Yusi Lestari. Nah, untuk mengetahui selanjutnya materi mengenai daftar pustaka, tentu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka adalah daftar bacaan yang disarankan untuk dibaca dan digunakan untuk memperluas wawasan bagi mereka yang ingin mengetahuinya lebih lanjut, serta untuk mengidentifikasi dan mengambil referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis atau laporan. Nah, daftar pustaka ini memiliki dua tujuan teman-teman sekalian, yaitu yang pertama, menunjukkan apresiasi penulis terhadap karya para pakar yang dijadikan pasukan dalam pengembangan dan penulisan artikel atau laporan penelitiannya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pembaca jika dibutuhkan untuk menemukan referensi yang digunakan. Nah, selanjutnya mengenai sistematika penulisan. Nah, mengenai sistematika penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah itu sangat penting teman-teman sekalian. Yaitu pertama, ada nama penulis, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku, yang keempat tempat penerbit, dan yang kelima nama penerbit. Yang pertama, nama penulis, yaitu poin pertama, apabila nama pengarang terdiri dari satu unsur atau kata, maka nama yang paling belakang diletakkan di depan. Contohnya yaitu Muhammad Teguh. Nah, nama belakang tersebut dipindahkan ke depan menjadi Teguh, Muhammad. Nah, poin kedua yaitu apabila pengarangnya ada dua, yang dibalik cukup nama pengarang yang pertama saja. Pemisahan antara nama belakang dan nama depan menggunakan tanda koma. Contoh, Amir Abadi Yusuf dan Khairul Dejakman menjadi Yusuf, Amir Abadi dan Khairul Dejakman. Nah, poin ketiga yaitu apabila pengarangnya lebih dari dua, maka yang ditulis cukup nama pengarang yang pertama hingga ke-6 saja. Dan selanjutnya diberi singkatan dengan DKK, yaitu singkatan daripada dan kawan-kawan, atau bisa juga dengan ET atau AL. Nah, mengenai contohnya bisa teman-teman lihat sekalian di PPT yang telah kami buat. Nah, selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu sebuah daftar pustaka itu terdapat dua atau lebih buku yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka pengurutannya berdasarkan tahun terbitnya, dan nama pengarang cukup ditulis sekali dan selanjutnya digantikan dengan garis. Nah, poin yang kelima, setelah unsur nama pengarang diakhiri dengan tanda titik. Poin selanjutnya yaitu tahun terbit. Nah, dan tahun terbit ini saya akan uraikan juga. Yang pertama, apabila ada dua buku atau lebih yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka dituliskan pertama kali adalah tahun terbitnya paling dulu. Yang kedua, apabila buku tersebut tidak diketahui tahun terbitnya, maka cukup dituliskan dengan T.T, yaitu tanpa tahun. Yang ketiga, pemisahan antara unsur tahun terbit dengan unsur judul buku menggunakan tanda titik. Nah, yang selanjutnya yaitu judul buku. Poin pertama, semua huruf pertama
dari setiap kata dalam judul buku ditulis dengan menggunakan huruf kapital, kecuali kata-kata sebagai tugas seperti untuk, di, yang, atau, dari, ke, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu akuntansi itu logis dan mudah. Nah, setiap dalam penulisan tersebut, setiap hurufnya harus diawali dengan huruf kapital, kecuali dengan kata-kata yang disebut sebagai tugasnya, seperti dan itu diawali dengan huruf kecil, tidak diawali dengan huruf besar. Yang kedua, jika daftar pustaka diketik dengan komputer, maka penulisan judul buku dengan menggunakan huruf miring atau italics. Namun, jika ditulis dengan tulis tangan, maka penulisan judul buku diberikan garis bawah. Contohnya yaitu akuntansi logis dan mudah yang dapat kita lihat di PPT kami yang telah kami buat. Di situ jika dituliskan dengan komputer, maka diketik dengan italik atau garis miring. Nah, sedangkan jika ditulis dengan tangan, maka digaris bawahi. Poin ketiga tadi yaitu perpisahan antara unsur judul buku dengan unsur tempat terbit menggunakan tanda titik. Selanjutnya yaitu tempat terbit. Yaitu yang pertama, tempat terbit cukup dengan menyebutkan kota di mana penerbit buku itu berlokasi. Yang kedua, pemisahan antara unsur tempat terbit dengan nama penerbit menggunakan tanda titik dua. Yang kelima, nama penerbit. Yang pertama, pada bagian ini kita cukup menuliskan nama perusahaan atau lembaga yang menerbitkan buku tersebut. Kedua, setelah unsur nama penerbit diakhiri dengan tanda titik. Daftar pustaka dari setiap sumber dituliskan dengan cara yang berbeda-beda, seperti daftar pustaka sebuah buku dengan daftar pustaka dari sebuah majalah. Berikut ini tata cara penulisan daftar pustaka dari beberapa sumber yang bisa dijadikan sebagai referensi. Yang pertama, buku. Contohnya seperti yang ada di samping ini. Selanjutnya, kalau para penulis adalah editor, bukan yang menulis sendiri, maka ditambahkan di belakang nama atau nama-namanya dengan singkatan ED, yang artinya editor, atau dalam tanda kurung belum menulis angka tahun penulisan. Dalam bahasa Inggris dipakai EDS titik. Contohnya seperti yang ada di samping ini. Kemudian yang kedua, internet. Urutan penulisannya adalah nama penulis, tahun, judul, alamat URL, dan tanggal akses, titik. Yang ketiga, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Sistematika penulisannya adalah nama penulis, tahun, judul, jenis skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian, kota penerbit, dan nama penerbit. Yang keempat, artikel dalam surat kabar. Urutan penulisan acuan dari surat kabar adalah nama penulis, tahun, judul penulisan, tanggal penerbit, nomor, di halaman berapa acuan berada, titik. Yang kelima, artikel dalam jurnal. Sistematika penulisannya adalah nama penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume atau jilid, nomor, dan halaman, titik. Yang keenam, makalah yang disajikan dalam seminar. Contohnya seperti yang ada di samping ini. Yang ketujuh, komunikasi pribadi. Acuan dari hasil komunikasi pribadi ditulis nama dari orang dengan siapa informasi diperoleh atau orang yang diwawancarai, lembaganya, dan bagian dari lembaga di mana pribadi tersebut berada.
Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.